Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diani Urtisartoyo, NPM 221000261. Di sini saya ingin membacakan novel yang berjudul Dunia Sofi untuk melengkapi tugas mata kuliah Filsafat Hukum. Sokrates, orang yang paling bijaksana adalah orang yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Sofi segera mengenakan daster dan bergegas menuju dapur. Ibunya sedang berdiri di dekat meja dapur. Sofi memutuskan untuk tidak mengatakan apapun mengenai selendang sutra itu. Apakah ibu sudah mengambil koran? Tanyanya. Ibunya berpaling. Maukah kamu mengambilkannya untukku? Sofi melesat keluar pintu dalam sekejap menuju kotak surat. Hanya koran. Dia tidak boleh berharap akan mendapatkan jawaban dalam waktu dekat kiranya. Di halaman depan koran itu, dia membaca suatu mengenai batalion PBB Norwegia di Lebanon. Batalion PBB, bukankah itu cap pos yang terdapat pada kartu dari ayah Hilde? Namun, perangkonya Norwegia. Barangkali para serdadu PBB Norwegia mempunyai kantor pos sendiri. Kamu menjadi sangat tertarik pada koran, kata ibunya ketika Sofi kembali ke dapur. Untungnya, ibunya tidak lagi berbicara tentang kotak surat dan sebagainya, baik ketika sarapan maupun selanjutnya pada hari itu. Ketika ibu pergi berbelanja, Sofi membawa surat mengenai takdir ke sarang. Dia terkejut melihat sebuah amplop putih kecil di samping kaleng kue dengan surat-surat lain dari sang filosof. Sofi yakin sekali dia tidak meletakkannya di sana. Amplop ini juga basah di sudut-sudutnya, dan di situ terdapat beberapa lubang persis seperti yang telah diterimanya kemarin. Apakah sang filosof telah datang ke sini? Apakah dia tahu tentang tempat persembunyian rahasianya? Mengapa amplop itu basah? Semua pertanyaan ini membuat kepalanya pusing. Dia membuka surat itu dan membaca isinya. Sofi yang baik, aku membaca suratmu dengan penuh minat dan bukannya tanpa sedikit penyelesaian. Sayangnya aku harus mengecewakanmu berkenaan dengan undangan itu. Kita akan bertemu suatu hari nanti, tapi mungkin agak lama juga sebelum aku dapat datang sendiri ke sana. Aku harus menampakkan bahwa mulai sekarang aku tidak lagi dapat mengirimkan sendiri surat-suratku. Lama-lama itu akan terlalu berbahaya. Kelak surat-surat akan dikirimkan oleh utusan kecilku. Selain itu, surat-surat tersebut akan dibawa langsung ke tempat rahasia di taman ini. Kamu boleh terus menghubungiku kapan saja kamu perlu. Caranya, letakkan sebuah amplop merah jambu dengan sepotong kue dan segumpal gula di dalamnya. Jika utusan itu menemukannya, dia akan membawanya langsung kepadaku. NB, sungguh tidak menyenangkan menolak undangan seseorang gadis muda untuk minum kopi, tapi kadang-kadang itu terpaksa dilakukan. NB lagi, jika kamu menemukan selembar selendang sutra merah di suatu tempat, tolong simpan baik-baik. Kadang-kadang barang milik pribadi suka tercampur-campur, terutama di sekolah dan tempat-tempat semacam itu. Dan ini adalah sebuah kursus filsafat. Salam Alberto Knox. Sofi telah menjalani kehidupan hampir selama 15 tahun dan telah menerima begitu banyak surat di usianya yang masih muda, setidak-tidaknya pada setiap hari Natal dan hari ulang tahunnya. Tapi surat ini adalah yang paling aneh yang pernah diterimanya. Maaf, Pak. Tidak ada cap pos di situ, bahkan surat itu tidak ditaruh di kotak surat, tetapi dibawa langsung ke tempat persembunyian Sofi yang paling rahasia di semak-semak tua. Kenyataan bahwa surat itu basah pada musim semi yang kering juga merupakan suatu yang misterius. Yang paling aneh adalah selendang sutra itu. Tentu saja sang filosof pasti mempunyai seorang murid lain, pasti begitu. Dan murid lain ini telah kehilangan selendang sutra warna merah. Benar, namun bagaimana benda ini bisa sampai di bawah tempat tidur Sofi dan Alberto Knox? Nama macam apa itu? Suatu hal sudah jelas, kaitan antara sang filosof dengan Hilde Moller Knag. Tapi bahwa ayah Hilde sendiri sampai salah menuliskan alamat itu benar-benar tidak dapat dipahami. Sofi duduk lama sambil memikirkan hubungan apa yang mungkin ada antara Hilde dan dirinya. Akhirnya dia menyerah. Sang filosof telah menulis bahwa dia akan bertemu dengannya suatu hari nanti. Barangkali dia juga akan bertemu dengan Hilde. Dia membalik-balik surat itu. Kini dia juga melihat bahwa ada beberapa kalimat yang ditulis di belakang. Adakah sesuatu yang disebut kesopanan alamiah? Orang yang paling bijaksana adalah orang yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Pengetahuan yang sejati berasal dari alam. Barang siapa yang mengetahui yang benar akan bertindak benar. Sofi tahu bahwa kalimat-kalimat pendek yang tertulis di dalam amplop putih itu dimaksudkan untuk mempersiapkannya menerima amplop besar berikutnya, yang akan tiba tak lama kemudian. Tiba-tiba, dia mendapatkan gagasan.
Jika si utusan datang ke sarang untuk mengirimkan amplop coklat itu, Sophie dapat duduk saja di sana menantikan pria itu. Atau dia seorang wanita, dia pasti hanya dapat bertanya-tanya hingga pria atau wanita itu memberitahunya tentang sang filosof. Surat itu menyebutkan bahwa si utusan itu kecil. Mungkinkah dia seorang anak-anak? Apakah sesuatu yang disebut kesopanan alamiah? Sophie tahu bahwa kesopanan adalah kata yang sudah ketinggalan zaman untuk rasa malu. Misalnya, Anda terlihat terlanjang, tapi apakah memang wajar untuk merasa malu karena itu? Jika sesuatu itu wajar, pikirnya itu sama bagi setiap orang. Jadi pastikan masyarakat yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ketika nenek masih muda, tentu saja kita tidak boleh berjemur dengan dada terbuka. Tapi kini kebanyakan orang menganggapnya wajar. Meskipun hal itu dilarang keras di banyak negara, inikah filsafat? Sophie bertanya-tanya. Kalimat berikutnya adalah, orang yang paling bijaksana adalah orang yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Lebih bijaksana dari siapa? Jika yang dimaksud sang filosof adalah bahwa seseorang yang menyadari dia tidak mengetahui segala sesuatu di dunia itu lebih bijaksana dibandingkan dengan seseorang yang hanya mengetahui sedikit, tetapi mengira bahwa dia mengetahui segalanya. Ya, itu memang tidak sulit untuk disetujui. Sophie tidak pernah memikirkan itu sebelumnya, tapi semakin dalam ia berpikir, semakin jelas baginya bahwa mengetahui apa yang tidak diketahui adalah juga semacam pengetahuan. Hal yang paling tolol yang diketahuinya adalah jika orang bersikap seolah-olah dia mengetahui segala sesuatu yang sama sekali tidak diketahuinya. Kalimat berikutnya adalah tentang pengetahuan sejati yang berasal dari dalam. Tapi bukankah semua pengetahuan itu masuk ke kepala setiap orang dari luar? Selain itu, Sophie dapat mengingat beberapa kejadian ketika ibunya atau para guru di sekolah berusaha untuk mengajarinya sesuatu yang belum dapat diterimanya, dan dia baru benar-benar mengetahui sesuatu ketika dia telah menambah suatu pengetahuan pada dirinya sendiri. Bahkan kadang-kadang dia tiba-tiba memahami sesuatu yang sama sekali tidak dapat dia pahami sebelumnya. Itulah barangkali yang dimaksud orang dengan pencerahan. Sejauh ini tidak ada masalah. Sophie mengira dia telah dapat mencerna dengan baik ketiga pertanyaan pertama. Tapi pernyataan berikutnya begitu aneh, sehingga mau tak mau dia tersenyum. Barang siapa mengetahui yang benar akan bertindak benar. Apakah itu berarti bahwa jika seorang perampok merampok sebuah bank, itu karena dia tidak mengetahui hal yang lebih baik? Sophie tidak berpendapat begitu. Sebaliknya, dia berpendapat bahwa baik anak-anak maupun orang dewasa melakukan hal-hal tolol yang mungkin mereka sesali sesudahnya. Justru mereka telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan penilaian mereka sendiri yang lebih baik. Ketika tengah duduk sambil berpikir, Sophie mendengar sesuatu menggerisik di tengah belukar kering di sisi lain pagar tanaman yang paling dekat dengan hutan. Mungkinkah itu si utusan? Jantungnya mulai berdegup lebih kencang. Kedengarannya seperti seekor binatang sedang mendekat dengan suara terengah-engah. Saat berikutnya, seekor labrador besar mendesak masuk ke dalam sarang. Mulutnya menggigit sebuah amplop coklat besar yang dijatuhkan di kaki Sophie. Itu terjadi begitu cepat sehingga Sophie tidak sempat bereaksi. Saat berikutnya, dia duduk dengan amplop besar di kedua tangannya, dan si labrador keemasan telah berlari masuk ke dalam hutan. Begitu semuanya berlalu, dia lalu bereaksi. Dia mulai menangis. Dia duduk seperti itu sejenak, sehingga seluruh perasaan akan waktu. Lalu tiba-tiba dia melihat ke atas. Jadi itulah utusan yang termasyhur. Sophie menghembuskan nafas lega. Jelas itulah sebabnya mengapa pengirim amplop itu basah dan ada lubangnya. Mengapa hal ini tidak pernah terpikirkan olehnya? Kini akalnya bisa menerima saran sang filosof agar menaruh sebuah kue atau segumpal gula dalam amplop jika dia menulis surat kepada sang filosof. Dia mungkin tidak selalu secerdas yang diinginkan, tetapi siapa yang dapat menduga bahwa utusan itu adalah seekor anjing yang terlatih? Itu memang sedikit di luar kebiasaan. Kini dia bisa mengabaikan sama sekali keinginan memaksa si utusan untuk mengungkapkan tempat tinggal Alberto Knox. Sophie membuka amplop besar itu dan mulai membaca. Filsafat Athena. Sophie yang baik, ketika kamu membaca ini, kamu mungkin telah bertemu Hermes. Tapi kalau belum, aku tambahkan di sini bahwa dia adalah seekor anjing. Tapi
Jangan khawatir, kelakuannya sangat baik dan lagi pula jauh lebih cerdas dibandingkan dengan banyak orang. Dia sama sekali tidak pernah berusaha untuk menimbulkan kesan bahwa dia lebih pandai daripada yang sebenarnya. Juga perlu kamu ketahui bahwa namanya bukan tanpa makna. Dalam mitologi Yunani, Hermes adalah utusan para dewa. Dia juga dewa para pelaut. Tapi kita tidak akan mengurusi hal itu, setidak-tidaknya untuk saat ini.